Ketika dia khawatir, pramuniaga meletakkan harta karun toko di depannya. Rika menatap label harga, dalam hati langsung berseru. Ibuku, 7, 8, 8, 87 diikuti oleh 68. Tidak ada titik desimal. Ini 788 juta ah. Gadis penjual di depannya mengeluarkan kalung itu, menatap Rika. Dan kemudian melihat kalung itu, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Nyonya, saya tiba-tiba merasa bahwa bahkan kalung ini, di depan Anda, agak tumpul. Rika hampir menangis. Kalung senilai hampir 800 juta di depanku itu tumpul? Kamu pikir aku matahari? Diana di belakangnya juga kaget dan berkata begitu saja. Kalungmu terlalu mahal. 800 juta, memotong pajak harus memenangkan lotre setidaknya 2 kali. Gadis penjual itu berkata dengan serius saat ini. Sebenarnya uang bukanlah masalah, saya percaya dengan temperamen dan harga wanita ini. Ini lebih dari cukup untuk membeli kalung seperti itu. Ketika dia mengatakan ini, Rika sudah agak gelisah. Gadis penjual ini sangat pandai mengatur suasana. Awalnya, suasananya terpanggang untuk membuat Rika benar-benar bahagia. Tapi dipanggang sampai titik ini, dia sudah menunggangi harimau dan itu sulit. Pada saat ini, kata-kata gadis penjual itu berbalik dan berkata dengan serius. Bahkan, menurutku, kalung berlian jenis ini berukuran besar. Semua tentang lebih, semua tentang flash, setelah dicocokkan bersama-sama terlihat agak terlalu vulgar. Selera uang terlalu kuat, tetapi tidak ada alasan mendasar yang jelas. Begitu Rika mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata, Ah, kamu benar sekali. Tali berlian yang begitu besar di leher. Ini sama dengan menggantungkan 3 kata di atas leher. Saya punya uang. Itu norak. Ini benar-benar norak. Gadis penjual itu mengangguk dan berkata dengan sangat serius. Faktanya, ketika seorang wanita bangsawan setinggi langit-langit sepertimu memilih perhiasan, yang benar-benar dia pedulikan bukanlah seberapa tinggi nilainya, tapi temperamennya, gayanya, warisannya. Gelisah Rika barusan telah hilang. Dan yang menggantikannya adalah tingkat kenyamanan dan kesenangan yang lebih tinggi. Dia berkata dengan persetujuan yang tak tertandingi, Oh, nak, apa yang kamu katakan bagus. Sangat benar. Gadis penjual itu tersenyum tipis dan mengeluarkan kalung berlian yang dihancurkan. Dengan liontin zamrud dari konter samping, menyerahkannya kepada Elaine dan memperkenalkan. Nyonya, lihat Dewi Mimpi ini, berliannya tidak besar. Tapi masing-masing adalah berlian ultramurni yang dipilih dengan cermat. Dan pola kipas ini terinspirasi dari gaya arsitektur klasik Roma kuno. Menampilkan di mana-mana pesona unik wanita sukses. Yang paling penting adalah batu utama yang menyertai kalung ini adalah zamrud berbentuk tetesan air mata. Anda tahu, orang-orang kami menyukai batu giok, dan batu giok berwarna hijau untuk rasa hormat. Hijau untuk yang berharga, meskipun orang barat tidak tahu batu giok. Tapi mereka juga akan menganggap zamrud sebagai yang terbaik dari batu permata, yang bertepatan dengan giok estetika kita. Jadi, kalung seperti itu, tidak hanya cantik dan indah. Lebih penting lagi, ini adalah perpaduan warisan budaya Timur dan Barat. Apakah Anda memakainya dalam gaya Barat atau gaya Indonesia? Kalung ini dapat dengan sempurna melengkapi temperamen khas Anda. Menurut pendapat saya, itu lebih cocok untuk Anda daripada harta toko kami. Aku bahkan merasa itu hanya dibuat khusus untukmu saja. Mendengar ini, cinta Rika untuk kalung ini sudah meluap. Dia terkejut dan mengambil kalung di tangannya untuk memeriksanya dengan cermat. Dan mau tak mau berseru, ya ampun. Kalung ini sangat indah. Itu sempurna. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi untuk melihat label harganya, 48800. Hati Rika tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, sial. 488 juta. Tama memberi saya uang, saya baru-baru ini menghabiskan banyak uang. Kartu itu sepertinya tidak lebih dari 300 juta.
Memikirkan hal ini, hatinya meledak dengan rasa kehilangan. Setelah beberapa kata dari gadis penjual ini membuat Rika jatuh cinta dengan kalung ini. Dia sekarang hanya punya satu ide, beli. Tapi, tidak ada cukup uang. Gadis penjual itu sepertinya melihat dilema Rika, otaknya berputar dan berbicara. Nyonya, Anda sangat beruntung hari ini adalah perayaan toko kami. Kalung ini lagi sale sekarang, beli sekarang bisa langsung dikurangkan kembaliannya, hanya 400 juta. Rika belum bereaksi, Diana di samping sudah meledak. Dia berseru, saya ingat merek Anda tidak pernah memberikan diskon. Bagaimana bisa lebih murah dengan 80 juta sekaligus? Gadis penjual berkata sambil tersenyum, Nyonya, Anda benar. Toko kami tidak pernah diskon, hari ini adalah satu-satunya pengecualian dan hanya hari ini. Rika juga tergerak. Merek yang tidak pernah diskon langsung menurunkan harganya hingga 80 juta, ini sangat murah. Seperti kata pepatah, jika Anda memiliki tawar-menawar, jangan lupa untuk memanfaatkan putra sialan. Jika Anda tidak membeli kalung ini, Anda akan terbangun di malam hari dengan rasa kehilangan. Jadi, dia diam-diam membuka ponselnya dan melirik saldo akun di aplikasi bank. Akun itu mengatakan tersisa 362 juta. Tama dan Alena pergi hari ini, dia tidak hanya menghabiskan 80 juta di salon kecantikan kartu keanggotaan Super VIP. Tetapi juga membawa Diana untuk makan beberapa kali, dan membeli beberapa baju baru, uangnya dihabiskan dengan sangat cepat. Sekarang bahkan jika dia mengeluarkan semua uangnya, dia masih kekurangan 38 juta. Belum lagi, uangnya tidak bisa dia habiskan semuanya, dia harus hidup sendiri selama setengah bulan ke depan. Jika uangnya habis sekarang, di masa depan apakah dia harus makan kotoran? Saat itu, di Rolls-Royce, dia bahkan tidak mampu mengisi bensin. Tidak bisa benar-benar menjual roda 4, kan? Dia tiba-tiba berada dalam dilema. Gadis penjual, yang ahli, melihat ekspresinya agak sobek. Jadi dia bertanya dengan sangat sopan dan ragu-ragu, Nyonya, apakah tidak nyaman bagi Anda untuk membayar? Setelah mengatakan itu, dia takut Rika tidak bahagia. Dan juga buru-buru memberikan kalimat tambahan. Saya tahu banyak orang sukses seperti Anda, di kartu bank mereka tidak menaruh terlalu banyak uang tunai. Banyak orang sukses seperti Anda, biasanya memasukkan uangnya ke dalam pengelolaan keuangan. Hanya sisakan sebagian kecil dana untuk aliran harian. Begitu Rika mendengar ini, dia merasa lega, bukankah ini langkah terbaik? Jadi dia buru-buru berkata, ya. Saya biasanya memasukkan uang ke dalam manajemen keuangan. Saldo kartu bank hanyalah sejumlah uang saku. Jujur, uang saku saya tidak cukup sekitar 400 juta. Gadis penjual itu mengangguk dan berkata dengan serius, seperti manajemen kekayaan yang Anda beli. Bahkan dengan waktu penukaran tercepat, saya kira itu akan memakan waktu besok untuk mencapai akun kan. Ya, Rika menghela nafas dan berkata dengan wajah menggerutu. Saya beritahu Anda, bank-bank ini sangat sulit dipercaya, ketika Anda membeli produk mereka. Mereka memotong uang Anda dalam sedetik, dan ketika Anda menebus uang Anda dari akun terlebih dahulu. Biasanya mereka mengambil hari kedua untuk datang, dan jika ada hari libur dan akhir pekan. Anda harus menunggu sampai mereka menyelesaikan liburan mereka. Bahkan, Rika tidak membeli sepeser pun produk wealth management. Tapi waktu paling awal, dia mengendalikan kekuatan keuangan keluarga, membeli beberapa produk manajemen kekayaan. Awalnya, dia juga membelinya di bank, tetapi kemudian dengan tingkat bunga yang terlalu rendah. Dia berlari untuk membeli PTOP, dan akhirnya platform itu meledak milikku, dan Tama membantu mendapatkan uangnya kembali. Gadis penjual melihat Rika meminjam lereng, jadi dia tersenyum dan bertanya. Nyonya, berapa banyak uang saku yang Anda miliki di saldo Anda sekarang? Rika berpura-pura mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum. Coba saya lihat, saya tidak tahu persis berapa banyak uang yang ada. Sekian dulu ya video kali ini.
kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.